kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang pelaku ekonomi dan perannya dalam perekonomian. Yuk kita simak baik-baik materi berikut ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar materi IPS tentang pelaku ekonomi dan perannya dalam perekonomian. Tanpa kita sadari bahwa kehidupan manusia itu selalu bersinggungan dengan kegiatan ekonomi. Nah, sekarang amatilah peralatan sekolah yang kalian gunakan saat ini. Peralatan sekolah tersebut dihasilkan melalui kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi terdapat pelaku ekonomi yang menjadi penggerak dalam perekonomian. Nah, kemudian apakah yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, seperti kelas 7 dulu kita sudah mempelajari kegiatan ekonomi itu meliputi 3 jenis, yaitu produksi, kegiatan menghasilkan barang dan atau jasa, kemudian distribusi, kegiatan mengirimkan barang dan atau jasa dari produsen kepada konsumen. Yang terakhir ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan atau jasa. Pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga keluarga atau konsumen atau biasa disingkat dengan RTK, rumah tangga perusahaan atau produsen biasa disebut dengan RTP, kemudian rumah tangga pemerintah, yang terakhir masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi atas barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau keluarga. Kemudian rumah tangga produsen adalah pihak yang memproduksi barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, rumah tangga pemerintah itu bertugas mengatur, mengendalikan, dan mengontrol kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Kemudian masyarakat luar negeri, pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. Berarti di sini ada kegiatan ekspor dan impor. Setiap pelaku ekonomi memiliki peran masing-masing dalam perekonomian. Yang pertama kita pelajari peran rumah tangga konsumen. RTK itu mempunyai 3 peran. Yang pertama sebagai konsumen, penyedia faktor produksi, kemudian yang terakhir adalah pembayar pajak kepada pemerintah. Kita bahas dulu yang pertama sebagai konsumen atau pemakai barang dan jasa. Seperti pada contoh di situ ada gambar ketika seseorang belanja, berarti seseorang itu sebagai konsumen, ya, melakukan kegiatan konsumsi untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua sebagai penyedia faktor produksi. Apa saja faktor produksi yang diperlukan dalam kegiatan perekonomian? Yang pertama, faktor produksi alam atau SDA adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung kegiatan produksi. Nah, dalam kegiatan perekonomian, RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi alam dengan menyewakan lahan atau tanah kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen juga dapat menawarkan bahan baku atau bahan mentah kepada RTP, rumah tangga produsen, untuk dijadikan bahan jadi. Kemudian yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja atau SDM. Nah, berupa tenaga kerja manusia untuk mendukung kegiatan produksi. Nah, agar dapat terserap dalam dunia kerja, seorang tenaga kerja itu hendaknya memiliki keterampilan atau keahlian tertentu.
Kemudian yang ketiga ada faktor produksi modal, adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperlancar kegiatan produksi dalam upaya menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan atau jasa. Nah, faktor produksi modal ini bisa berupa uang, bisa juga berupa barang. Kemudian yang terakhir ada faktor kewirausahaan, adalah kemampuan seseorang dalam mengombinasikan faktor-faktor produksi yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Lantas, apa yang diperoleh rumah tangga konsumen atas perannya sebagai penyedia faktor produksi? Nah, RTK itu akan mendapatkan balas jasa sebagai berikut. Yang pertama ada sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena sudah menyewakan lahan, tanah, atau gedung kepada produsen. Yang kedua ada upah, yaitu balas jasa yang diterima RTK atas keterlibatannya dalam kegiatan produksi. Yang ketiga itu ada bunga modal, yaitu balas jasa yang diterima RTK karena meminjamkan dana kepada produsen. Kemudian terakhir ada laba atau keuntungan, yaitu balas jasa yang diterima RTK karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga memperoleh laba yang besar. Yang ketiga, peran RTK adalah pembayar pajak kepada pemerintah. Salah satu kewajiban RTK terhadap negara yaitu membayar pajak. Nah, jenis pajak yang dibayar RTK misalnya pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Nah, iuran pajak ini akan dialokasikan rumah tangga negara atau pemerintah untuk membiayai pembangunan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah peran rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen itu mempunyai 5 peran. Yang pertama sebagai produsen atau penghasil barang dan atau jasa. Rumah tangga produsen akan mengombinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Amatilah gambar. Di situ bisa kita lihat semuanya. Ada seorang yang sedang membuat roti. Nah, roti tersebut dihasilkan oleh seorang produsen untuk ditawarkan kepada konsumen. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengguna faktor produksi. Rumah tangga produsen membutuhkan faktor produksi untuk dapat melakukan kegiatan produksi. Faktor-faktor produksi tersebut disediakan oleh rumah tangga konsumen. Seperti pada gambar, di situ kita bisa melihat ada pabrik roti. Pabrik roti itu menggunakan modal berupa mesin, modal barang berupa mesin. Mesin adalah salah satu faktor produksi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai agen pembangunan. Bagaimana peran rumah tangga produsen sebagai agen pembangunan? Berkaitan dengan peran tersebut, rumah tangga produsen menjadi mitra pemerintah dalam kegiatan pembangunan nasional. Melalui kegiatan produksi, rumah tangga produsen dapat meningkatkan kesejahteraan bagi karyawannya. Yang keempat, sebagai distributor atau penyalur barang dan atau jasa. Jadi RTP itu berperan sebagai distributor, yaitu menyalurkan barang dan atau jasa kepada rumah tangga konsumen. Yang kelima, yang terakhir itu sebagai sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak, bersifat mengikat kepada negara. Sebagai wajib pajak, rumah tangga produsen wajib membayar pajak badan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
dari pembayaran pajak tersebut, pendapatan negara akan semakin bertambah. Yang ketiga adalah peran rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Perannya yang pertama sebagai regulator atau pengatur kegiatan ekonomi. Sebagai pengatur, rumah tangga pemerintah bertugas mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan ekonomi. Nah, kebijakan pemerintah antara lain yaitu menjaga tingkat harga, menentukan pajak, kemudian memberikan subsidi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sebagai konsumen. Rumah tangga pemerintah bertugas melayani publik dan mengelola negara. Untuk mendukung tugas tersebut, rumah tangga pemerintah melakukan kegiatan konsumsi barang dan atau jasa dari rumah tangga produsen. Contohnya, peran rumah tangga pemerintah sebagai konsumen antara lain pengadaan seragam dinas bagi ASN, kemudian penggunaan transportasi untuk perjalanan dinas. Peran yang ketiga adalah sebagai produsen. Peran rumah tangga pemerintah sebagai produsen diwujudkan dengan memproduksi barang dan atau jasa. Sebagai produsen, rumah tangga pemerintah melakukan kegiatan produksi, terutama sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti air, listrik, dan sumber energi. Contohnya adalah PT PLN, kemudian PT Telekomunikasi, kemudian PT KAI, dan Pertamina. Yang terakhir, peran pemerintah sebagai distributor. Nah, peran ini tampak dari penyaluran buku teks ke sekolah, kemudian Perum Bulog sebagai penyalur bahan pangan. Yang keempat adalah peran masyarakat luar negeri. Yang pertama, perannya sebagai konsumen. Peran masyarakat luar negeri sebagai konsumen diwujudkan dengan mengimpor produk dari negara lain. Sebagai contoh, masyarakat Amerika membutuhkan kopi, sementara produsen di Indonesia memproduksi kopi. Jadi Indonesia mengekspor kopi ke Amerika Serikat. Yang kedua, sebagai produsen. Tidak semua barang yang dibutuhkan masyarakat dalam negeri itu dapat diproduksi oleh rumah tangga produsen dalam negeri. Nah, kondisi tersebut disebabkan adanya keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, barang yang belum dapat dipenuhi di dalam negeri harus diimpor dari negara lain. Contohnya, Indonesia mengimpor komoditas dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Yang ketiga, sebagai investor. Yang keempat, pelaku pertukaran tenaga kerja. Yang kelima, pemberi pinjaman luar negeri. Yang terakhir, pemberi bantuan luar negeri. Nah, sebagai contoh, bantuan untuk negara yang sedang terkena bencana ataupun akibat perang. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat. Sekian dari Bu Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.